يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي داراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين وليس نرجو سواك فادرك إلهي داراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Khadijah, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir MA. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Khadijah yang kami muliakan, segenap kepala sekolah di lingkungan Yayasan Khadijah yang kami hormati, Bapak, Ibu guru, karyawan di lingkungan Yayasan Khadijah, serta pengurus unit sosial di lingkungan Yayasan Khadijah yang berbahagia. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara istighosah yayasan. Semoga kehadiran kita senantiasa dibarengi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa diberi keberkahan di dunia hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar, di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu sekalian yang kami hormati, acara istighosah pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan istighosah yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Rofiuddin Al-Hafidh. Dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Waqi'ah
oleh Ustadz Haji Fuad Romzi SAG. Dilanjutkan acara berikutnya sambutan Ketua Umum Yayasan Khadijah sekaligus penyerahan penghargaan masa kerja 25 tahun kepada guru karyawan Yayasan Khadijah Surabaya. Dan yang keenam, acara ngaji tafhim surat Yasin mangke diaturakan kalian Prof. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Dan ditutup dengan doa. Para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo sareng-sareng dipun buka istighosah siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga niatan kita senantiasa dibarengi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita sama dengan niatan pendiri Yayasan Khadijah. Semoga kita senantiasa memperoleh keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah liridha illa wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati muassis Yayasan Khadijah Surabaya wa ala ma nawana jami'an biniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan istighosah, dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Waqiah secara berturut-turut yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Rafiuddin Al-Hafidh dan Ustadz Haji Fuad Romzi SAG. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan Bapak Ketua Umum, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir MA. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, yang kami muliakan segenap pengurus Yayasan Khadijah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Khadijah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan segenap karyawan di lingkungan Yayasan Khadijah, dan segenap pemirsa semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, siang hari ini kita telah bersama-sama bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini untuk
mengamalkan istighosah. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita cita-citakan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk itu sebelum istighosah kita mulai perlu kami ingatkan jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum istighosah diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hadirkan hati kita. Kita artikan kepadamu ya Allah, kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian pada saat membaca istighfar, rohnya dibaca hidup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dibaca 100 kali sesuai dengan ijazah dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Zamroji Pondok Pesantren Kencong Kediri saat itu. Untuk itu mari kita baca istighosah dengan sungguh-sungguh. Kita hadirkan hati kita dengan penuh khusyuk, khudu' dan hudur. Mari kita mulai. Kita awali tawasul bil Fatihah. Ala hadihin niyah. Wa ala kulli niyatin shadihah wa ala manawa wa ila hadratin nabiyyin al-mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal mujahidina fi sabilillahi ta'ala wa jamil mujtahidin wa ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwar dharihah wa ila Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa ila awliya illa tis'afil jabiyah khususnya Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel wa Sunan Giri Syekh Ainul Yaqin wa Sunan Maibar Gresik wa Sunan Derajat Said Qasim wa Sunan Bonang Syekh Makhdum Ibrahim wa Sunan Qudus Ja'far Shadiq wa Sunan Murid Al-Jarmar Said wa Sunan Demar dan Fatah wa Sunan Qadijah Quratin Syahid wa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah wa ila arwah jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu mimma syariqil ardi ila magharibiha bariha bahriha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanuhi al-mufraq ya Abdul Wahab Turham wal jami'il al-mufraq fi hadil madaris wa ila syekhana Baya Khalil Bakal Madura Syekh Samsuddin Syekh Abdul Manan Batu Abramatulah wa ila Mbah Hashim Asy'ari Tebun Jombang ya Abdurrahman Wahid ila Bayi Ramli Tamim Petarungan Jombang wa ila Ajazani Al-Hajjai Haji Zamroji Kancong Kediri wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa usurihim wa furu'ihim alladzina sabaquna bil iman ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharihahum ja'ala kuburahum raudatan min dzurriyyatin syai'un lillana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila qada'i hawaijina fi hadzal majlis tani qada'i hajati muassasah Radul Khadijah jami'il asatidzah wa jami'il asatidzah wa jami'il talamid wa tilmidat fi hadzal madaris. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim biridda'i wa bi syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihatil kitab wal istighosah wa suratul waqi'ah wa du'a syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم
العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا
اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah rahmatil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
الزقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Rofiuddin Al-Hafidh, kalian Ustadz Haji Fuad Ramzi, sarjana agama. Semoga pembacaan istighosah dan surat Al-Waqiah tadi kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita simak sambutan dari Ketua Umum Yayasan Khadijah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir MA. Kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir MA, waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para pinisepuh, para masyayikh yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Ketua Pembina Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Daerah Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, dan segenap ibu-ibu wakil pembina, bapak-bapak pengawas, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG sebagai Ketua Pengawas, dan segenap pengurus, serta bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, dan karyawan-karyawati keluarga besar Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan istighosah rutin keluarga besar Yayasan Taman Sosial Pendidikan NU Khadijah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang kami hormati, salawat dan salam semoga terlimpahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minad dhulumati ilan nur. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan sambutan, saya mohon ziyadah doa untuk keponakan saya yang semalam jam 1 persis telah berpulang ke rahmatullah. Terus tadi barusan saja sampai di Tegal, karena dimakamkan di Tegal. Dia ikut saya kira-kira 30 tahun pada usia 53. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua keluarga besar Khadijah, baik di lembaga-lembaga lingkungan Khadijah maupun Yayasan Taman Pendidikan, di yatim piatu, panti asuhan, yang telah mengikuti secara rutin, dan sekaligus di dalamnya ada kajian tabkhim surat Yasin yang diasuh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Kami berharap semoga dengan istighosah rutin ini anak-anak kita, siswa-siswi kita, semua keluarga besar dari Khadijah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19, dan semoga dalam waktu dekat
mulai bulan ini Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita berharap karena anak-anak sangat merindukan sekali, terutama yang SMP, SMA sudah barang tentu, karena dengan tatap muka jelas bahwa memang terjadi hal-hal yang berbeda tatkala dengan daring, secara psikologis, secara kasih sayang antara para pengasuh, bapak-bapak, ibu guru, dan juga anak-anak kita. Oleh sebab itu, semoga saja apa yang akan kita laksanakan dengan sesuai protokol kesehatan seperti itu. Dan alhamdulillah di mana Surabaya udah masuk ke level 3. Ya. Semoga segera tidak hanya di tingkat SMP, SMA, tapi juga mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, dan SD-nya. Bapak-bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, dan saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajjah Khofifah Indar Parawansa, MSI, yang telah merestui dan alhamdulillah memberikan fasilitas bahwa besok diadakan vaksinasi untuk SMP dan SMA. Memang kami sangat mengharapkan sekali, karena paling tidak tatkala kita PTM, anak-anak kita sudah aman, guru-guru juga begitu, dan ibu sangat terbuka sekali kapan saja dan di mana saja untuk memberikan vaksinasi kepada keluarga besar Khadijah Surabaya. Oleh sebab itu, marilah juga kita doakan semoga Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajjah Khofifah Indar Parawansa MSI diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi kekuatan dalam membimbing dan membina masyarakat Jawa Timur sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, sehat walafiat, dan termasuk nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi, semoga kita sekalian keluarga besar dari Yayasan Khadijah Surabaya benar-benar diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, kelancaran dalam segala program yang kita laksanakan, dan anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir atas sambutannya. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, mohon barokah Fatihah yang dihadiahkan kepada suami dari Bu Rosidah Lawazim, guru KP3 Khadijah, yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Almarhum beliau Bapak Yogi Yuliswara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan memperoleh kedudukan yang mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa son ila ruhi Bapak Yogi Yuliswara. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan 25 tahun pengabdian di Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah
Kepada Bapak Ibu yang kami sebut namanya, mohon maju ke depan. Dr. Anda Setyaningsih MM, Dr. Andes Abdus Somad dari SD Khadijah 3, Bapak Fathur Rahman SOS SPDI dari SD Khadijah 3, Bapak Dr. Andes Haji Nurmantoko MM dari SMA Khadijah, Ibu Rina Indrawati Eskom dari SMA Khadijah, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Fatimah Safitri Dewi dari SMA Khadijah, Ustadz Ahmad Syaikhu dari SMA Khadijah. Alhamdulillah, Bapak Dr. Andes Haji Nurmantoko, sampun. Selanjutnya Ibu Rina Indrawati Eskom dari SMA Khadijah, Ibu Hajah Umi Fatimah Safitri Dewi dari SMA Khadijah, Ustadz Ahmad Syaikhu dari SMA Khadijah, Bapak Fathur Rahman SOS SPDI dari SD Khadijah 3, Bapak Dr. Andes Abdus Somad dari SD Khadijah 3, dan selanjutnya Ibu Dr. Anda Setyaningsih MM dari SD Khadijah 3. Kami ucapkan selamat dan semoga pengabdian beliau-beliau diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita ikuti acara selanjutnya, ngaji Tafhim Yasin yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Mohon sekalian ditutup dengan doa. Dumateng Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dari keamanan, dari petugas kebersihan, tenaga kependidikan yang sangat saya hormati semuanya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Surah Yasin. Sampailah kita sekarang pada ayat 41 ya. 41, silakan dibuka di halaman 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila akhir. Wa ayatul lahum, dan juga ayat yang harus kita pelajari bagi kita semuanya adalah di samping
tentang alam semesta, ya kita diperintahkan untuk juga mempelajari apa yang terjadi di laut. Perhatikan ayat sebelumnya kan fi falaki yasbahun. Falak itu orbit. Fi falaki yasbahun. Nah, sekarang al-fulk. Kemarin falak, sekarang fulk. Kemarin angkasa, sekarang perahu. Jadi memang Quran ini kalau kita memberi contoh anak-anak kita ya, menjelaskan itu dengan contoh yang tidak familiar pada telinga anak-anak, mungkin agak berat. Maka kita coba memberikan penjelasan itu dengan ayat penjelasan yang sudah mereka lalui. Umpamanya kita menjelaskan tentang pertanian itu tidak dipahami oleh anak-anak. Maka itu tidak bijaksana. Menceritakan tentang bagaimana sayangnya induk ayam melindungi anaknya, kalau ada yang mau mengganggu dikejarnya, itu bisa saja kalau Anda ceritakan kepada anak-anak yang sekarang yang belum pernah tahu peternakan ayam, yang seperti itu tahunya kan peternakan di kandang-kandang yang produktif itu. Nggak sambung ini. Maka di sini Allah mengajak, oke lah kalau tidak bisa membayangkan yang di sana ya sudah kita ajak untuk berpikir tentang laut. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah adalah kami mengangkut dzurriyyatahum. Dzurriyyat itu artinya anak cucu. Tapi yang dimaksud di sini bukan cucu kita, anak cucunya Nabi Adam. Jadi kalau kita berarti seluruh tafsir itu menerjemahkan dzurriyyatahum itu dengan nenek moyang. Karena dzurriyyat itu adalah dzurriyyatnya Nabi Adam. Tapi di sini tentang anak nenek moyang kita fil fulkil mashhun. Ini cerita tentang Nabi Nuh ya. Wa khalaqna lahum min mithli markabun. Jadi Nabi Nuh ini yang luar biasa ya Nabi Nuh. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ada statement bahwa kalau ada orang sukses itu pasti ada orang yang di belakangnya yang bisa memberikan dorongan besar. Kalau ibu-ibu itu sukses, yang sukses itu tidak hanya ibu, tetapi bagaimana suami ibu memberikan support kepada ibu. Kalau suami Anda sukses itu juga pasti ada itu istri yang memberikan support atau anak yang memberikan support. Itu memang logikanya begitu. Jadi suami dapat rezeki yang banyak itu juga karena support dari istri. Nah, itu. Kita harus tahu itu. Lah, Nabi Nuh ini berbeda. Nabi Nuh ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari istri, tidak mendapat dukungan dari anak, sama sekali loh. Sama sekali. Bahkan yang mengolok-olok Nabi Nuh itu gendeng itu ya istrinya sendiri, anaknya sendiri. Maka Nabi Nuh itu mendapatkan gelar ulul azmi, orang yang tahan bantingan lah. Ulul azmi itu, tahan bantingan. Jadi dalam keluarga yang seperti itu, ya tetap jalan saja. Tetap jalan saja. Nah, kita belajar tentang Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Nuh itu, ini loh Bapak Ibu sekalian, seluruh kisah-kisah yang diceritakan Quran itu kemudian bukan kisah-kisah yang nggak ada maknanya, gitu. Bukan seperti dongeng-dongeng apa gitu, tetapi kisah itu adalah kisah yang itu harus menjadikan pelajaran. Maka Nabi pernah mengatakan nuzilal Quran ala khamsati aujuh. Quran itu diturunkan di dalam bentuk lima aspek ya. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga muhkam, yang keempat mutasyabih, dan yang kelima adalah amsal. Jadi Quran itu berisi apa saja? Berisi penjelasan halal. Yang halal itu banyak. Yang halal itu banyak. Sembelihannya orang Kristen halal. Sembelihannya Yahudi halal. Itu halal memang. Makanya di Amerika itu ada namanya daging yang namanya daging dzabihah. Dzabihah itu adalah daging yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani dan itu lebih laris dari daging yang disembelih oleh Muslim Pakistan. Karena kualitasnya dan
harganya lebih bagus dari yang sembelihnya orang Yahudi dan Kristen itu, dan itu halal diterangkan dalam Al-Quran. Halal itu. Lalu kalau memelihara anjing halal itu, halal. Yang tidak boleh kan ketika itu masuk di dalam rumah. Kalau Bapak janganlah walaupun halal. Nanti kalau Bapak melihara anjing terus siapa itu? Ustadz siapa? Ustadz anjing, enggak bagus. Kita ini orang Ustadz siapa? Ustadz anjing karena memelihara anjing. Tapi boleh. Coba perhatikan dalam Al-Quran itu, dan wa madzubiha 'alan nusub. Kamu boleh memelihara anjing dan itu untuk berburu. Lalu hasil buruan anjing itu, kalau anjingmu belum terlatih, maka hasil buah itu haram. Tapi kalau anjingnya itu terlatih, berubah menjadi halal. Nah, gitu ya. Jadi kepandaian itu bisa merubah hukum gitu loh. Kalau anjing yang nggak dilatih, itu dia menerkam hewan itu diniati untuk dirinya sendiri. Tapi kalau anjing terlatih, menerkam hewan itu dipersembahkan untuk majikannya yang milik. Jadi harganya anjing terlatih itu lebih mahal. Maka Bapak Ibu yang punya skill, harganya lebih mahal dari yang lain. Itu Quran itu mengisyaratkan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu emas, maka semua orang akan mencarinya. Ibu nggak usah kemana-mana, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu emas, orang pasti mencarinya, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Haram, ada Quran menjelaskan yang haram, ada yang haram selamanya. Tapi juga boleh dalam satu tertentu. Babi itu haram. Babi itu haram. Tapi menjadi halal ketika dalam keadaan yang terpaksa seperti sekarang ini, vaksin itu ada babinya yang ada babinya, tapi itu menjadi boleh karena kita kekurangan vaksin. Ketika vaksin sudah banyak, maka tidak boleh menggunakan itu karena nyawa adalah di atas segala-galanya. Wa muhkam, dan Quran itu berisi yang muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas itu. Katakan Allah itu satu, itu muhkam itu. Muhkam. Tapi kalau wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah itu ada di langit, di aras. Nah, ini mutasyabihat. Wa antum khina idzin tanzurun, surat Al-Waqiah itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika kamu melihat ada orang yang mau mati, kamu tahu bahwa saya itu lebih dekat dengan orang itu daripada kamu. Coba. Kami siapa ini? Nah, itu yatullah fawqa aydihim. Jadi Quran itu banyak isinya yang tegas dan ada juga yang itu masih susah difaham. Kemudian ada juga perumpamaan-perumpamaan. Nah, Quran yang 5 itu kata Rasulullah, akhilul halal. Maka yang halal ya halal kan, jangan dirubah. Jangan dirubah. Jangan dirubah menjadi haram. Haram ya jangan dihalalkan. Maka ini peringatan untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Yang puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, kita tidak boleh berpikir sedikit pun sinis kepada orang yang tidak puasa, tidak boleh. Karena puasa itu sunnah. Kalau kita itu kemudian sinis kepada orang yang tidak puasa, seperti itu merubah yang asalnya sunnah seperti kok wajib, tidak boleh. Kalau kita ini puasa, kemudian kita meremehkan, menganggap rendah orang tidak puasa, lebih baik tidak puasa. Sebab merendahkan orang itu haram, puasa itu sunnah. Kalau Bapak Ibu ini sholat duha, lalu gara-gara aktif sholat duha, kemudian pikirannya itu agak bangga dengan duhanya, dan kemudian agak sinis pada orang yang tidak duha, lebih baik tidak sholat duha. Sholat duha itu sunnah, sedangkan meremehkan umatnya Nabi itu nggak boleh. Merubah seperti artinya dari sunnah menjadi seperti wajib, itu nggak boleh. Walaupun tujuannya bagus.
Wa akhillul halal wa harimul haram. Nah, dan haramkan yang haram. Wa amalu bil muhkam, kalau ada ayat yang tegas ya jalankan. Wa aminu bil mutasyabih, kalau ada ayat yang samar itu ya sudah imani saja. Jangan diskusi terlalu panjang. Wa tabiru bil amsal, dan kalau ada perumpamaan-perumpamaan dalam Quran itu jangan dianggap itu perumpamaan yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Kisah-kisah Nuh yang diceritakan dalam di dalam Yasin ini juga bukan kisah yang kemudian tidak ada gunanya, enggak bisa. Ini harus kita ambil pelajaran apa? Nabi Nuh bisa membuat alat transportasi yang begitu megah. Coba lah Pak, bayangkan. Itu kan melebihi kapal induk loh Pak. Melebihi kapal induk, bagaimana mau itu seluruh hewan itu berpasang-pasang diangkut di situ. Ya. Lalu seluruh tumbuh-tumbuhan diangkut di situ. Gitu toh. Diangkut di situ, bibit itu ada di situ. Manusia yang beriman semuanya diangkut di situ. Kan sama dengan kapal induk. Dan itu yang membuat adalah Nabi Nuh sendiri di atas gunung bikinnya itu juga. Pada waktu bikin kapal itu orang-orang menyebut, Nuh, alih profesi ya gitu. Kok jadi gini, Nabi kok gini gitu. Nah, itulah. Nah, ini kemudian coba lihat banjirnya itu ya. Banjirnya itu tingginya tuh 80 mil. 80 mil tingginya itu. Lamanya 150 hari. Dan kapal itu dibayangkan kalau itu ombaknya berapa. Ombaknya berapa. Lalu Quran mengatakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kamu juga harus bisa menciptakan alat transportasi darat, laut, dan udara yang lebih canggih. Karena otaknya Nabi Nuh dan otakmu itu sama, struktur biologisnya sama. Nah, kamu supaya punya kekuatan lebih, maka mintalah tolong kepada Allah. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Nuh ini dihantam gelombang-gelombang. Kemudian Nabi Nuh itu selamat. Selamatnya itu di Gunung Ararat, itu ada di perbatasan Turki dan Rusia. Jadi gunung itu. Nah, setelah mendarat, itu sampai di situ, kemudian bagaimana ini, hujan masih terus, ya, kemudian air sudah menggenang berapa juta kubik itu, ya. Lalu Allah berfirman, silakan dicatat, surat Hud ayat 44. Silakan dicatat saja, nanti saya tunjukkan, ya. Di situ Allah berfirman, waqila ya ardu bla'i ma'aki. Dikatakan oleh Allah, ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, sekarang silakan kamu mongok, ya. Silakan kamu telan seluruh air itu. Waya sama'u aqli'i. Wahai langit, stoplah hujanmu. Nah itu toh. Maka Bapak Ibu, ayat 44 surat Hud ini bisa dimanfaatkan untuk doa. Bagi yang istikhadohnya kok enggak habis-habis ya, nifasnya kok enggak berhenti-berhenti, mimisennya itu kok enggak stop ya, itu. Silakan baca itu. Waqila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa yudal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Judi itu gunung Judi itu. Jadi kalau ada anak-anak di kelas itu mimisen, itu gimana itu cara, atau berdarah kok darahnya nggak mampet terus, baca itu. Waqila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa yudal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Wahai langit, stoplah hujan. Wahai bumi, telanlah air. Kemudian kita minta, ya Allah, stoplah darah yang keluar ini seperti Engkau menghentikan hujan dari langit. Atau Bapak Ibu naik bis, wisata, kemudian kok bolak-balik pipis saya. Itu. Ya, lanang enak nggak botol. Langsung di bis nih, wedok susah itu.
Ayo baca itu. Ya Allah, hentikan saya supaya tidak banyak pipis selama dalam perjalanan. Sudah. Nah, ini wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka itu apa yang untuk kendaraan. Kita doakanlah anak-anak kita ini dengan ilmu matematikanya, dengan ilmu fisikanya, itu nanti anak-anak kita bisa toh menciptakan kendaraan yang lebih canggih dari kendaraan Nabi Nuh alaihissalam. Wa khalaqna lahum min mithlihi, seumpama kendaraan itu mayar kabun. Jadi tafsir itu memang diartikan kami ciptakan kendaraan-kendaraan itu ya sapi, kuda dan sebagainya itu untuk kendaraan. Nah, tapi itu kan dulu toh, sekarang nggak boleh begitu. Wa inna sya'nu ghriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Kalau kami menghendaki, apa susahnya sih menenggelamkan begitu? Dulu ada kapal apa itu yang terkenal itu, yang di film itu loh, yang difilmkan itu apa itu? Kan sudah dirancang sedemikian rupa itu, membangunnya sekian puluh tahun, dianggap tidak bisa tenggelam toh, tenggelam. Wa inna sya'nu ghriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Kalau ditenggelamkan maka tidak bisa selamat lagi. Awas, ini perhatikan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kamu kok bisa selamat kendaraanmu dari rumah ke Khadijah? Bukan karena kamu pinter loh ya, tapi illa rahmatan. Kecuali itu diberi rahmat oleh Allah. Kok kamu naik bis dari luar kota pulang ke ini selamat, yaitu karena rahmatnya Allah. Rahmatan. Selamat itu karena rahmat minna wa mata'an ilahin, dan ingat mata'an ilahin itu kesenangan yang terbatas. Jadi Bapak Ibu kalau sakit umpamanya dan sembuh, ya jangan terlalu bergembira, sebab sembuh pun itu ya mata'an ilahin, kesenangan yang terbatas. Pasti suatu saat ya mati juga gitu loh. Mati juga. Wa mata'an ilahin. Nah, ini jadi ayat ini satu tentang Nabi Nuh alaihi salam ya, yang ulul azmi, tiada tanding, tiada banding ya, kuat perkasa, tahan bantingan, tidak mendapatkan dukungan istri, jalan terus, mendapatkan anak, jalan terus, Masya Allah. Kemudian menceritakan tentang bagaimana kita bisa menciptakan alat transportasi yang canggih. Saya kira kita harus menciptakan itu ya, yang canggih. Di Amerika sekarang sudah, saya sendiri bisa melihat beberapa kendaraan yang sudah tanpa ada drivernya, suruh parkir sendiri, dan sudah tidak pakai driver. Kemudian alat-alat transportasi ke angkasa, sekarang ini kita lihat bahwa sudah alat transportasi ke angkasa, berlibur ke angkasa, membayarnya 500 juta, hanya 15 hari, melebihi gravitasi, di luar gravitasi bumi. Kemudian diingat lagi bahwa semua yang kita rasakan keselamatan itu adalah sebagai rahmatnya Allah, dan juga ingat semua kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya ingin bahwa setiap unit pada acara ini mengajukan pertanyaan atau diskusi lah begitu ya, setiap unit, sehingga ini tidak hanya searah tetapi dari beberapa arah. Nanti kita boleh bertanya, boleh mengomentari ini, silakanlah. Ini tadi saya lihat Pak Dr. Syifa ini. Silakan Pak Dr. Syifa ini memulai dari SD, mewakili SD Wonokromo. Mana Pak Syifa tadi? Candi Lempung, kami persilakan. Candi Lempung.
Atau siapa yang dulu? Tiap unit diwakili satu. Halo, moderatornya? Nggih, monggo Bapak Ibu guru yang bertanya silakan angkat tangan nanti biar dari host bisa meng-unmute. Ya, jadi tolong itu di ini kan, masing-masing unit satu pertanyaan atau apa atau tanggapan atau apa gitu. Silakan. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu guru dari masing-masing unit. Dimulai SD Khotijah Wonokromo. Pak Siva masih ke toilet rupanya. Oh, ngaten. Yang lain dulu. Tolong di absen aja, Ustaz. Niku Pak sinten? Ustadz Agus Fahmi. Kami silakan. Wakili mana? SMA Khotijah. Nah, gitulah, betul. Nggih, Silakan. niki Ustadz Agus Fahmi. Maskernya dilepas Ustadz, Cik Semerap. Gantengi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Mohon maaf Pak Profesor. Saya tertarik dengan yang jenengan sampaikan tadi, masalah anjing itu najis, ngaten nggih. Haram, tetapi yang perlu kemudian untuk bisa dijelaskan secara logis mengapa kok diharamkan, kan ngoten guys. Mengapa kok diharamkan dan mengapa kok dinajiskan? Padahal ketika anak-anak itu membaca sejarah, ada sejarah tentang Ashabul Kahfi, ada sejarah tentang Robi'ah al-Adawiyah, begitu mulianya seekor anjing. Sehingga sampai Nabi sendiri pun melarang untuk diperjualbelikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-kalbi wasinnauri, melarang untuk memperjualbelikan. Asumsi atau pandangan, persepsi anak-anak itu anjing itu jelek. Bahkan ketika mereka pun dikatakan, oh koni koyo asu, pasti marah. Nah, permasalahan tentang itu mohon untuk bisa dijelaskan bagaimana sebijak mungkin para guru termasuk saya ketika akan menjelaskan kepada anak-anak tentang anjing. Karena jelas kalau keharaman itu kan dagingnya yang haram di ayat itu kan babi, bukan daging anjing. Terima kasih Prof. Mungkin hanya itu aja untuk mengisi waktu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iyalah, orang SMA itu pendidikan tertinggi di Khadijah kok. Ya harus tanya dulu lah. Gitu. Oh, nggih. Jadi begini Pak ya. Maaf saja, anjing itu jelek. Itu hanya dalam pandangan orang Indonesia Pak. Saya ini di Bangladesh itu lama. 6 kali Ramadan lah saya di Bangladesh. Di Bangladesh itu Pak Fahmi ya, itu banyak orang-orang di masjid itu sandalnya itu ditiduri anjing, dan itu kalau dapat kue itu pertama bukan dibawa pulang, diberikan anjing dulu itu. Karena anjing itu bagi mereka itu kesayangan gitu loh. Itu jamaah-jamaah masjid itu begitu. Jadi tidak ada di sana anjing itu, tidak ada Pak. Tidak ada. Mereka tahu bahwa anjing itu dimuliakan loh. Wah, itu dalam Ashabul Kahfi ada disebut itu ya. Yang mendampingi 7 orang itu tahu, Muksalmina, Tamlikho, Marbunis, Sanusis, Sarinusis, Duniwas, Kasitionis, itu 7 orang itu didampingi anjing itu ya. Jadi pandangan jelek itu tidak ada. Kalau itu jelek, tidak mungkin toh Allah mempersilahkan Anda, silakan Anda berburu dengan anjing itu. Itu kan berarti dimuliakan. Sekarang yang bisa menangkap kejahatan-kejahatan itu juga anjing. Juga anjing. Nah, yang diharamkan Pak itu yang diharamkan jelas. Kalau anjing itu masih diperselisihkan Pak ya. Mohon maaf saja itu. Yang sudah pasti itu adalah babi Pak. Babi. Kalau anjing itu dalam Quran tidak ada. Ya, anjing itu dalam hadis. Dan itu pun sebagian orang Islam sendiri masih ada yang menghalalkan anjing itu. Yang babi mungkin Bapak tadi maksudkan itu. Tolong bapak-bapak yang di SMA, jangan sekali-kali menceritakan babi haram itu karena cacing pitanya. Itu Bapak literatur dari mana? Ini guru-guru agama, mohon maaf saja. Itu dari mana kok
babi haram karena cacing pitanya itu menurut siapa? Itu literatur dari mana? Sebab kalau itu nanti diterangkan, jadi saya ini di Belanda, kalau hari Sabtu itu diskusi, yang paling ramai diskusi babi itu. Itu Ustaz. Kalau saya katakan cacing pita yang mana? Anjing saya itu, babi saya itu lebih bersih daripada kambingmu di Indonesia. Gitu. Karena kita ternakkan seperti itu. Cacing itu sudah hilang, jadi susah, nggak mungkin. Jadi kita ini sudah diterangkan guru-guru kita di pondok, di madrasah sejak dulu sampai terbawa sekarang. Gurunya ya dari cacing pita. Susah itu menjelaskannya, nggak ketemu. Makanya sindiran kepada orang Islam, karikatur di seluruh dunia itu menyindir orang Islam ya babi. Karena wong nggak tahu, nggak bisa menjelaskan haramnya kok menjadi haram. Nah, kalau saya ditanya begitu, ya kenapa haram? Ada yang bahkan mengatakan haram karena saking enaknya katanya. Enggak lah, gitu. Mau. Karena Quran nggak menjelaskan mengapanya. Ya, tidak mengapanya. Saya kalau menjelaskan, ya sudah itu ujian. Seperti kamu makan semua lah. Masih banyak makan, tapi kecuali babi, itu hanya ujian saja. Seperti Nabi Adam ketika dalam surga itu silakan kamu makan, kecuali itu. Gitu. Nah alasannya apa? Nggak ada alasan. Ada juga sih memang percobaan binatang yang diberi makan daging anjing, itu tikus yang diberi makan daging anjing, kemudian diberi makan daging sapi itu, kemudian mengejar wanitanya itu ya, betinanya itu lebih ganas dan sebagainya. Tapi tetap itu belum meyakinkan. Sampai sekarang saya ini masih kesulitan Ustadz kalau di Eropa, di Amerika menjelaskan mengapa babi haram. Itu luar biasa betul. Nah kita, bisa saja toh nanti anak-anak kita dari SD SMA Khadijah itu yang justru menemukan. Kalau itu bisa menemukan mengapa, wah luar biasa. Berarti kita berjasa di dalam menafsirkan Al-Quran ini, menjelaskan itu. Bagus sekali Ustaz pertanyaannya. Saya senang sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ini tantangan keilmuan. Gitu. Tantangan keilmuan. Dan kita perlu catat. Masuk akal, tidak masuk akal. Ya, rasional, tidak rasional. Selama itu dalilnya qot'i, tidak boleh kita berbantah. Nah inilah doktrinnya begitu. Luar biasa Ustaz. Terima kasih, senang sekali. Baik, SMA sudah. Berikutnya. Oke, matur suwun Prof. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena hampir jam 2. Oh, gitu. Nggih, niki dari Bu Mufidah SD Khadijah. Kami persilakan. Khadijah mana ini? SD Khadijah Wonokromo. Nggih, Bu Mufidah, kami persilakan. Oke, mungkin saya bacakan mawon Bu Mufidah nggih. Ini beliau bertanya, apakah ujian yang kita alami saat ini itu atau ujian apapun dari Allah, apakah termasuk rahmatan lil alamin? Mboten, Prof. Jawabannya di pertanyaan itu dijawab oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Silakan dicatat. Yang bawa pulpen. Ya. Man dhanna infika kalutfihi an qadari, man dhanna infika kalutfihi an qadari, fadzalika liqusuri nadhari. Artinya barang siapa yang menyangka bahwa apapun yang terjadi itu tidak rahmat Allah, maka orang itu telah tampak jelas kebodohannya. Ya sudah, pokoknya begitu. Apakah ini azab, apakah ini rahmat? Allah nggak menjelaskan. Nah, kalau di dalam Quran itu kan untuk orang kafir tuh. Disiksa, diazab, itu kan kafir, orang kafir. Muslim kan enggak. Nah, kita karena sama-sama enggak tahu, dan kita tidak sempat wawancara kepada Allah, setiap kejadian harus kita tafsiri, harus dipaksakan sedikit, harus dipaksakan. Ini pasti rahmatnya Allah.
Dipaksakan pokoknya. Masuk akal, enggak masuk akal, yakini rahmatnya Allah. Terus gitu aja, sudah. Yakini itu rahmatnya Allah. Nah, apakah rahmat kok menyakiti? Berapa orang yang jadi korban? Berapa orang yang jadi korban? Korban itu menurut tafsirnya siapa? COVID itu ada korban. Siapa yang menjadi nyebut korban? Nah, kalau Allah saya justru ingin mewafatkan dia sebagai syahid. Nah, masa gitu korban? Masa begitu korban? Nah, akhirnya saya supaya ini rahmat apa adab? Ini Pak, ini banyak ekonomi. Iya, nah sekarang Anda juga tidak menghitung. Kalau Anda menghitung berapa jumlah orang mati karena COVID, Anda juga harus menghitung toh berapa perzinaan yang itu berhenti selama setahun ini. Ya toh, berapa banyak itu perzinaan yang berhenti. Sekarang PSK itu mengeluh. Itu toh. Nah, itu berarti rahmat juga toh. Nah, jadi itu Bunda, ya Ustazah, pokoknya apa saja yang terjadi harus ditafsiri rahmatnya Allah. Harus rahmatnya Allah. Kalau disebut rahmat Allah berarti kita husnudzon kepada Allah. Kalau ditafsiri marahnya Allah, kita suudzon kepada Allah. Kita pilih yang enak. Nah, gitu. Demikian luar biasa. Ini saya senang ya gitulah. Untuk yang akan datang saya kira tiap unit harus punya cadangan untuk punya persiapan untuk bertanya sehingga jangan sampai unitnya tidak terwakili untuk ada. Jangan hanya aja tulisan di chat unit ini hadir enggak, tapi juga unit ini bertanya, unit ini menyumbangkan pemikiran. Terima kasih. Demikian Pak Profesor Ridwan Nasir, mohon maaf ini waktunya terbatas, Pak Ustadz Abdul Ghasani dan seterusnya. Ngapunten, ditutup kalian doa Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, seluruh pendahulu kami yang berjasa untuk mendirikan Khadijah ini ya Allah. Ya Allah, melalui doa ini jadikan kuburannya menjadi tempat yang paling nikmat. Jadikan doa ini adalah pembebas mereka dari siksa kubur. Siapapun yang pernah berkeringat untuk Al-Khadijah ini, gantilah keringatnya dengan parfum di surga nanti. Siapapun yang pernah mengirimkan makanan, minuman untuk acara-acara seperti ini, engkau ganti dengan makanan dan minuman surga. Allahumma at'iman at'amana wasqiman saqona. Berikan ampunan juga rahmat kepada seluruh bapak ibu kami dan keluarga kami tercinta yang sudah meninggal dunia. Sembuhkanlah yang sakit. Hilangkanlah kesedihannya orang yang punya masalah, berikan jalan keluar. Ambil alihlah seluruh masalah orang-orang yang telah pasrah kepadamu. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asi. Wahai Allah, tanamkan kepada kami keluarga besar Khadijah ini rasa takut kepada siksamu sehingga kami terjauh dari sekecil apapun maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikan kami keluarga besar Khadijah dan murid-murid yang dititipkan orang tuanya kepada kami ini. Berikan kemudahan dan kekuatan menjalankan perintahmu sehingga kami bersama-sama lebih dekat ke pintu surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina musibatid dunya. Wahai Allah, berikan kami semuanya ini ya Allah. Iman yang benar, iman yang kokoh sehingga kami merasa ringan menghadapi apapun cobaan darimu. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Wahai Allah, gembirakanlah kami untuk menjalankan ibadah yang kami lakukan. Berikan kami kegembiraan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami. Dan tambahkan kegembiraan itu terus sampai akhir hayat kami. Waj'al sa'rona ala man dhalamana. Ya Allah, berikan kami keberanian, punya nyali, pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang zalim kepada kami. Lebih-lebih kepada orang-orang yang memusuhi kami. Man adana. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan sampai iman dan akhlak kami dan anak-anak kami ini rusak karena kesenangan dunia. Wala mablagha ilmina, ya Allah, jangan sampai dunia ini menjadi pusat perhatian kami sehingga tidak tersisa untuk memikirkan akhirat kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna.
Wahai Allah, kami mohon dijauhkan dari pemimpin, orang-orang di sekitar kami yang tidak menyayangi kami, bahkan bertindak semaunya kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.